Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi berikutnya mengenai belajar bahasa Inggris. Pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai sebuah elemen penting untuk belajar bahasa Inggris, yaitu penggunaan WH question. Kenapa WH question sangat penting? Karena pada dasarnya ketika kita berbicara atau ngobrol atau bercakap-cakap dengan seseorang, itu kita tidak jauh dengan penggunaan pertanyaan dan jawaban. Jadi saya rasa elemen ini sangat penting untuk kita bahas terus. Seseorang yang sudah paham untuk menggunakan WH question ini biasanya akan lebih terampil dalam speaking. Kita di sini ya dijelaskan bahwa kita tentunya sering bertanya kepada orang lain mengenai suatu hal yang tidak kita ketahui, seperti siapa namamu, di mana kamu tinggal, kapan jam sekolah dimulai, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris yang jenis tadi disebut WH question. Ya. Karena semua pertanyaan dimulai dari kata W ditambah H gitu. Seperti what, where, what itu kapan, where di mana, when kapan, why kenapa, which yang mana, who siapa, whom dan siapa, whose punya siapa, dan how. Tanpa disadari kita mempelajari WH question ini dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah atau bahkan ketika kita mengobrol dengan teman kita dalam bahasa Inggris. Untuk pengertian mengenai WH question lebih lanjut, mari langsung saja kita simak penjelasannya. Apa itu WH question? WH question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. WH question juga dapat disebut dengan open question karena yang menjelaskan sesuatu, bukan untuk mendapatkan jawaban yes atau no saja. Rumusnya bahwa ini ya. Untuk membentuk suatu pertanyaan WH question ada rumus yang diperlukan agar kalimat menjadi masuk akal dan sesuai dengan kaidah grammar yang berlaku. Di antaranya yaitu WH question ditambah auxiliary verb yaitu to be, do, have, tambah subjek, tambah main, verb. Contohnya, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Where do you put the sugar? Di mana kamu meletakkan gulanya? WH, tambah modal auxiliary. Can, could, will, would, shall, should, be, might, must, ditambah subjek, ditambah main, verb. Kalimat. When will the concert start? Kan konsernya dimulai. What should I do? I got allergy again. Apa yang harus saya lakukan jika aku mendapatkan alergi lagi? Selanjutnya, jenis WH question. Ada what. What digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Contoh kalimat. What is your name? Siapa namamu? What do you want?
From me, apa yang kamu inginkan dariku? What are you doing? Apa yang kamu lakukan? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Where digunakan untuk menanyakan lokasi atau tempat. Contoh kalimat. Where is your home? Mana rumahmu? Where is your parents? Di mana orang tuamu? Where are my Where are my bag? Mana tasku? Where are you now? Di mana kamu sekarang? Itu penggunaan where. Next, penggunaan when. When digunakan untuk menanyakan waktu. Jadi jelas jawabannya harus berupa waktu. When does the bus arrive? Kapan bisnya sampai? When does the train from Yogyakarta arrive? Kapan kereta dari Yogyakarta tiba? When will the class end? I'm so boring. Kapan kelasnya berakhir? Sangat bosan. When will you marry me? Kapan kamu akan menikahiku? Itu. Why? Digunakan untuk menanyakan alasan. Why do you love me, Tania? Kenapa kamu mencintaiku? Why do you hate cats? Kenapa kamu membenci kucing? Why do you happy today? Kenapa kamu bahagia sekarang? Why does the rain not stop for a while? Kenapa hujan tidak berhenti sebentar saja? Bahagia sekarang. Why does the rain not stop for a while? Which digunakan untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan di antara orang. Which digunakan untuk menanyakan dari kepastian sebuah pilihan di antara kalimat. Ya. Which one is the most delicious? Mana yang lebih enak? Which dress is better for me? Gaun mana yang lebih baik untukku? Which group do you join in? Kelompok mana kamu bergabung? Which house is yours? Yang mana rumahmu? Yang mana rumah milikmu? Itu. Oke, who ya. Siapa? Who digunakan untuk menanyakan orang. Ya. Contoh kalimat, who is that girl? Siapa perempuan itu? Who is your favorite artist? Siapa artis kesukaanmu? Who is the most famous singer in Indonesia? Siapa penyanyi yang paling terkenal di Indonesia? Who is your parents? Siapa orang tuamu? Whom, penggunaan whom ya. Whom digunakan untuk menanyakan orang, di mana orang yang dimaksud tersebut merupakan objek dari kalimat, atau bisa disebut juga bahwa orang yang disebut itu menerima aksi. Contoh kalimat. Ya. Whom are you going to meet? Dengan siapa kamu akan bertemu? Whom will you marry with? Dengan siapa kamu akan menikah? Dengan siapa kamu akan menikah? Sekarang whose, penggunaan whose ya. Digunakan untuk menanyakan orang mana yang posesif. Whose car is that? Siapa itu? Whose turn is this? Giliran siapa ini? Whose bag is it? Tas siapa itu? Whose house is this? Rumah siapa ini? How, penggunaan how. Bagaimana? How digunakan untuk menanyakan bagaimana cara sesuatu dapat dilakukan. Contoh. How did you meet your best friend? How to make cake? How to turn on the phone?
How does the computer work? How does the computer work? How often? Seberapa sering? How often? Seberapa sering? Digunakan untuk menunjukkan intensitas dari kebiasaan seseorang. How often you go to school in a month? Seberapa sering kamu pergi ke sekolah dalam sehari? How often you eat young food in a week? Seberapa sering kamu makan makanan sampah dalam seminggu? Seberapa sering kamu makan makanan sampah dalam seminggu? Itu. Ya. How often we go pray Jumat? How often we go pray Jumat? Berapa sering kita pergi sholat Jumat? How often do you clean your bedroom? How often do you clean your bedroom? Berapa sering kamu membersihkan? Berapa sering kamu membersihkan kamarmu? How far? How far digunakan? How far digunakan? Untuk menanyakan seberapa jauh jarak yang ditempuh. Contoh kalimat. How far is that to go to Yogyakarta by train? Seberapa jauh itu jika ke Yogyakarta naik kereta? How far do you understand the lesson? Seberapa jauh kamu mengerti pelajaran ini? Seberapa jauh kamu How far will you love me? Seberapa jauh? How far will you love me? Seberapa jauh kau akan? How many? Digunakan untuk menanyakan seberapa banyak jumlah dari sesuatu yang bisa dihitung. Atau countable noun. How many rabbits in the cage? How many rabbits in the cage? Ada berapa banyak kelinci di kandang? Ada berapa banyak kelinci di kandang? How many times do you clean your toilet in a month? Berapa kali kamu membersihkan toilet? How many stars you can count in the sky? Berapa banyak bintang yang kamu bisa hitung di langit? How many red clothes? Berapa banyak baju merah yang kamu miliki? Itu ya. Sekarang kita menggunakan how much digunakan menanyakan jumlah dari sesuatu yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? How much sugar we should buy? Berapa banyak gula yang harus kita beli? How much stars in the sky? Berapa banyak bintang di langit? How much salt do we have in the kitchen? Berapa banyak garam yang kita punya di dapur? How long seberapa lama? Digunakan untuk menanyakan durasi dari waktu. How long do you go to school? Seberapa lama kamu pergi sekolah? How long did you take the way? Seberapa lama perjalanannya? How long the football match last? Berapa lama pertandingan bola berlangsung? Berapa usia? How old digunakan untuk menanyakan usia seseorang. How old is this statue? How old is your grandfather? How old is your mother? How old is your house? Itu ya. Itu beberapa pertanyaan yang menggunakan WH question atau di depannya itu menggunakan W atau H question. Tolong ini dipahami jikalau kalian ingin lebih terampil bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Jelas bahasa Inggris is important thing to pass the global era. Ya. Silakanlah dipahami ya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit kita jenuh, kita bosan, tidak mau merasa malas lah untuk belajar bahasa Inggris. Ya kapan lagi kalau bukan sekarang? Kalau bahasa Inggris sudah mahir, sudah pintar, berarti kan kita bisa melakukan ataupun memahami pelajaran yang lain. Karena bahasa Inggris itu kalau sudah bisa, sudah paham, berarti kesananya itu tinggal
mengulas saja, mengulas. Ya kalau yang namanya mengulas, kita bisa melalui mendengarkan musik, ya, listening to music, atau juga watching the film, atau TV, ataupun videos, ya, atau writing some diary, ya, ataupun kita bisa chatting dengan siapa saja ya, yang dari luar ataupun turis, itu sebagai sarana mengulas. Karena sebelumnya kita memang udah benar paham. Jadi ya kalau pemahaman itu insya Allah lah sekitar 2 atau 3 bulan bisa lah gitu. Nah, pemahaman tinggal pemulasan itu akan mendukung proses pemahaman kita belajar bahasa Inggris. Oke ya, see you next time. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.